Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dimanapun berada. Perkenalkan, nama saya Abdul Malik SE MKes. Saya adalah dosen tetap program studi Manajemen Pemasaran Internasional Politeknik Bau-Bau. Perjalanan karir saya sebagai dosen dimulai sejak ditetapkannya Surat Keputusan Yayasan Kesehatan Nasional Bau-Bau tahun 2015. Adapun riwayat pendidikan saya menempuh S1 program studi Ekonomi Manajemen pada Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Lembaga Pendidikan Indonesia Makassar pada tahun 2000 sampai 2005. Selanjutnya, saya menempuh jenjang S2 Pascasarjana program studi Ilmu Kesehatan Masyarakat pada Universitas Indonesia Timur tahun 2012 sampai 2014. Pada kesempatan ini, izinkan saya mendeskripsikan salah satu mata kuliah yang saya ampuh di program studi Manajemen Pemasaran Internasional, yaitu mata kuliah Kewirausahaan sebagai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT bidang pengajaran. Adapun identitas mata kuliah adalah mata kuliah Kewirausahaan terdiri dari 4 SKS, 2 SKS teori dan 2 SKS praktikum. Kode mata kuliah PB D3 8204 semester 3 dan merupakan mata kuliah wajib bagi semua mahasiswa. Deskripsi singkat mata kuliah. Mata kuliah ini bertujuan untuk mengajarkan sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha, kepemimpinan, perencanaan pemasaran, perencanaan bisnis, dan bagaimana menjadi wirausahawan yang memiliki ide atau gagasan usaha menjadi suatu lapangan usaha. Memahami situasi dan kondisi untuk mencetak wirausahaan yang sukses dan dapat menciptakan lapangan kerja bagi orang lain. Adapun materi pembelajaran: 1. Pengertian kewirausahaan, 2. Pengertian wira swasta dan wirausaha dalam sektor pemerintah dan profil wirausaha, 3. Entrepreneurship, 4. Perusahaan tradisional, 5. Sifat wirausaha, 6. Kreativitas dan inovasi, 7. Pengertian dan kepribadian, 8. Kepemimpinan, 9. Profil usaha, 10. Digital marketing dan marketing serta bisnis plan. Kemampuan akhir yang diharapkan oleh mahasiswa adalah: 1. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan pengertian wirausaha, 2. Mampu memahami peranan kewirausahaan dalam perekonomian, 3. Mampu memahami dan menjelaskan ciri-ciri kewirausahaan, 4. Mampu memahami dan menjelaskan sifat-sifat wirausaha dan wira swasta, 5. Mampu memahami dan menjelaskan kualifikasi dasar pengusaha yang baik atau pengusaha yang handal, 6. Mampu memahami dan menjelaskan background wirausaha dan wira swasta, 7. Mampu memahami dan menjelaskan bidang usaha formal dan informal, 8. Mampu memahami dan menjelaskan digital marketing, 9. Mampu memahami dan menjelaskan kegiatan pasar, 10. Mampu memahami dan menjelaskan profil usaha, 11. Mampu memahami dan menjelaskan kepemimpinan dalam usaha, 12. Mampu memahami dan menjalankan bisnis plan. Kemudian adapun bentuk metode pembelajaran yaitu ceramah, diskusi, tanya jawab, pemberian tugas, dan praktikum. Adapun sistem pembelajaran pada mata kuliah kewirausahaan ini tanpa tim teaching. Jumlah pertemuan sebanyak 14 kali ditambah UTS dan ujian akhir semester. Untuk UTS pertemuan ke-8 dan ujian akhir semester pertemuan ke-16. Sistem penilaian: kehadiran 10%, tugas 10%, UTS 10%, ujian akhir semester 20%, dan praktikum 50%. Demikian deskripsi mata kuliah kewirausahaan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
penjualan, materi yang minggu lalu saya ajarkan. Saya mau ulas sedikit. Ada tidak yang mengingat kemarin terkait pemasaran dan penjualan? Silakan, ayo pemasaran. Pemasaran adalah upaya perusahaan untuk mencari tahu dan menawarkan produk ke pasar atau ke konsumen. Penjualan? Coba asli. Penjualan merupakan suatu kegiatan yang menghasilkan serta menjual produk atau jasa ke pasar. Baik. Sekarang kita masuk ke digital marketing karena pemasaran bagian dari digital marketing. Jadi kita coba mengkonfirmasi kombinasi dari pemasaran biasa ke pemasaran marketing ke digital marketing. Jadi biasanya pemasaran itu yang kita pasarkan yang kita tahu cuma memasarkan saja. Tapi sekarang sudah teknologi sudah canggih, jadi kita mencoba untuk menggunakan digital marketing. Di sini semua punya sosial media ya? Baik, ya, karena biasanya pemahamannya adik-adik itu sosial media itu cuma melihat saja berita. Tapi pada prinsipnya di situ kita juga bisa jualan. Oke, saya masuk ke terkait ke digital marketing. Digital marketing adalah strategi atau upaya memasarkan dan mempromosikan produk melalui berbagai jenis media digital, baik melalui internet maupun jaringan. Tujuan digital marketing untuk menjangkau calon pelanggan bisnis di dunia digital secara tepat, efektif, dan efisien. Contohnya YouTube dan TikTok. Dan kita pelajari bagaimana teknik pemasarannya, bagaimana terkait penjualannya. Seperti nanti pertemuan berikutnya kita pelajari terkait e-commerce, bagaimana transaksi digital. Jadi kita pelajari dulu terkait digital marketing. Karena kemarin kita sudah pelajari terkait pemasaran, sekarang juga pemasaran secara digital. Karena sebelumnya yang saya ajarkan kemarin cuma pemasaran produk saja, tidak mengajarkan terkait pemasaran secara digital. Ya, karena sekarang zaman sudah berubah, teknologi juga sudah canggih, ya kita manfaatkan lah. Paling tidak di sosial medianya adik-adik semua bisa digunakan untuk terkait promosi penjualan. Oke, kita lanjut. Konten marketing. Di sini ada yang tahu terkait konten marketing? Apa itu? Silakan. Iklan adalah Oke, konten itu berupa iklan. Ya, tapi sebentar kita masuk ke iklannya ya. Oke, bagus. Nah, jadi strategi marketing kita harus pahami dulu. Sebuah strategi pemasaran dalam membuat dan menyebarkan konten yang berharga, yang relevan, yang juga konsisten untuk menarik perhatian para audiens yang ditarget. Jadi apa yang kita mau target? Jadi ini konten marketing. Jadi kalau kita bikin konten, contoh, ini ada beberapa konten seperti edukasi, permainan, inspirasi, ada juga terkait pemasaran. Beberapa jenis konten yang dapat digunakan seperti konten hiburan. Kita juga bisa jualan berupa hiburan. Jadi di sosial media itu tidak mesti produk yang kita jualkan. Jadi bisa berupa video hiburan atau edukasi atau inspirasi. Ya sekarang kan zamannya teknologi. Semakin banyak orang yang nonton dan like dan subscribe kita punya akun, setidaknya kita dapat orderan. Jadi jangan menggunakan sosial media cuma melihat saja gambaran atau melihat saja punya orang. Jadi paling tidak ya kita juga harus pintar. Jadi paling tidak kita bisa memanfaatkan. Jadi jangan hanya cuma scroll lihat-lihat. Jadi kita bisa bikin konten hiburan, informasi, edukasi, inspirasi, permainan, itu semua berharga. Nanti kita pelajari terkait bagaimana mendapatkan royalti di sosial media. Oke, ada beberapa konten seperti konten awareness, konten promosi, konten edukasi, dan konten inspirasional. Kita mulai dulu dari konten
awareness. Jadi konten awareness atau konten kesadaran bertujuan untuk memperkenalkan merek. Jadi tujuannya memang memperkenalkan merek. Contoh ya, memperkenalkan merek. Saya punya apa ya, jualan seperti apa ya, seperti sepatu misalkan. Saya jualan merek Nike misalkan. Ini saya memperkenalkan. Jadi konten awal itu juga konten kesadaran bertujuan untuk memperkenalkan merek atau produk kepada audiens yang meningkatkan kesadaran merek. Jenis konten ini biasanya digunakan pada tahap awal perencanaan pemasaran, di mana merek ini diperkenalkan dirinya atau produk kepada audiens atau kepada targetnya, sasaran siapa. Contoh misalkan, saya jual buku-buku ekonomi, seperti saya mau jual buku pemasaran. Jadi saya harus memperkenalkan, targetnya juga saya sudah jelas, tidak mungkin saya jual di. Jadi saya jual mungkin ya di kampus-kampus seperti kampus kita, kampus Politeknik, misalkan saya ada di kooperasinya. Ini ada jual buku terkait pemasaran atau digital marketing. Konten promosi. Konten promosi itu bertujuan untuk mempromosikan produk atau layanan kepada audiens dan menghasilkan jualan. Jenis konten ini biasa digunakan pada tahap akhir pemasaran, di mana merek ingin mendorong audiens untuk kembali produk atau layanannya. Konten edukasi. Konten edukasi bertujuan untuk memberikan informasi yang bermanfaat dan berguna kepada audiens. Contohnya, biasanya berupa tips tutorial yang membantu audiens memperoleh pengetahuan baru atau meningkatkan kemampuan mereka dalam bidang. Ini contoh untuk konten edukatif. Misalkan apa ya, kita ambil contoh yang kecil saja, seperti anak-anak usia SD, misalkan 7 sampai 10 tahun. Jadi kita ajarkan di sini bagaimana bikin bisa tutorial seperti video, bagaimana kalau mau tidur, apa yang harus dilakukan, seperti cuci kaki dan gosok gigi, atau setiap habis makan gosok gigi. Itu untuk menghindari gigi berlubang dan atau anak TK, bisa saja kita bikin konten ke anak-anak misalkan PAUD dan TK, seperti misalkan cuci tangan sebelum makan. Itu salah satu dari konten edukasi. Nah, ini konten inspirasi. Konten inspirasi bertujuan untuk memberikan motivasi atau dorongan kepada audiens untuk melakukan hal yang lebih baik atau menciptakan tujuan mereka. Contohnya, konten yang mampu memberikan efek positif bagi audiens. Jadi kita beri contoh, misalkan salah satunya ya, dampak penggunaan narkoba. Nah, ini juga terkait konten inspirasi. Jadi orang tahu kalau kita salah gunakan ini, efeknya seperti apa, tujuannya seperti apa. Mereka lihat kalau di kalangan remaja sekarang ya, yang berkembang itu yang lagi tren ya, seperti narkoba, ya, itu bisa kita bikin konten inspirasi. Jadi kita bisa bikin video atau tutorial bagaimana efeknya, akibatnya dari penggunaan narkoba. Oke, kita lanjut. Nah, di sini kita belajar bagaimana bikin video marketing. Suatu metode pemasaran dalam marketing online yang menggunakan video dalam menyampaikan pesan utama promosi. Video marketing merupakan salah satu strategi terbaik dalam pemasaran di era digital. Kenapa? Alasannya karena jika kampanye video marketing dikonsep sebaik-baiknya, maka video tersebut akan membawa pesan visual yang menarik secara bersamaan sehingga mudah dipahami audiens. Jadi kalau kita bikin video, karena biasa itu cuma gambar saja dan orang tidak terlalu paham, akan dilihat oleh masyarakat atau ceritanya produsen yang tertarik dengan produk kita. Iklan. Nah, di sini saya mau bertanya. Ada nggak di sini yang tahu terkait iklan? Nah, coba itu iklan adalah yang memberikan informasi agar konsumen mengetahui produk atau merek yang diiklankan. Bagus. Jadi iklan merupakan suatu bentuk penyampaian pesan komunikasi bisnis yang sifatnya personal. Nah, itu iklan. Terus iklan bisa mempengaruhi sikap orang menjadi dinamik, memiliki daya pikat dan kadang-kadang menjengkelkan.
Jadi kalau kita bikin iklan itu bukan hanya iklan yang bagus saja, bukan hanya kelebihan saja. Jadi terkadang itu kalau membuat iklan kita harus memang juga cari daya pikat atau mengingat. Jadi bikin iklan, misalkan iklan yang lucu-lucu, jadi orang ini iklan kayak ini. Pernah nggak dengar iklan yang apa ya, iklan makanan ya, seperti santan ada kalau nggak salah iklannya. Jadi dia bilang di iklannya itu santan terindah. Jadi kita seakan-akan ini bukan santan terindah, mantan terindah. Kita presentasikan sedikit supaya menjengkelkan. Semakin menjengkel itu iklan, semakin kita ingat bahwasanya oh ini santan keras seperti ini. Jadi dia bukan hanya sekedar kalau membuat iklan atau video yang kelebihannya saja. Sekarang dia rubah polanya untuk gampang dikenal sama masyarakat atau konsumen. Jadi dia desain seperti yang lucu-lucu yang saya sampaikan tadi atau menjengkelkan. Jadi ada juga iklan itu yang apa ya? Jadi tidak semuanya bagus. Bukan bagus kategori ini maksudnya untuk menyadarkan masyarakat supaya ingatannya bahwasanya iklan ini oh ini saya ingat ini. Jadi dia untuk mengenalkan merek saja. Terus iklan bisa mempengaruhi sikap menjadi dinamik pembeli daya pikat kadang-kadang menjengkelkan. Itu yang tadi yang saya sampaikan. Terus iklan merupakan makhluk yang ada di segala tempat. Artinya dapat dilihat, didengar dan ditonton di mana saja. Jadi iklan-iklan itu sekarang bukan hanya tempel, bukan hanya bagi-bagi toko. Jadi sekarang sudah berfungsi di sosial media kita ada saja. Contoh biasa kita bikin buat buka Facebook atau buka YouTube. Pasti setiap kita menonton video pasti ada iklannya. Iklannya memang juga berbayar, tapi jangkauannya kita supaya diingat orang. Oh iya, jadi kalau orang menonton ini pasang iklan. Contoh, kalau di media TV ada apa yang cocok ya? Kalau seperti sepak bola, di sini ada pemain sepak bola ya. Itu kalau pertandingan sepak bola yang memang videonya itu ceritanya tontonannya itu menarik, jadi kalau ada iklan pasti semakin waktu tayangnya itu karena orang tunggu-tunggu semakin dinanti. Pada saat kita pasang iklan di situ itu semakin mahal karena dia memang banyak yang tonton. Jadi iklan itu tidak sama semua budget dan harganya. Jadi ada durasi waktunya. Jadi kalau kita pasang iklan di media TV, pasti kalau di acara-acara seperti motor GP atau sepak bola kalau kita masuk di sport ya, atau misalkan di apa ya, yang film-film yang lagi tren, misalkan apa, kalau ada ya yang berserial kalau di sosial media, kalau dia di media TV. Ya, misalkan kalau dulu film yang bersambung seperti Maria Mercedes, iklannya itu pasti mahal. Kalau pada saat tayang video itu, tayang film itu pasti iklannya mahal. Karena macam-macam. Kalau semakin tengah malam semakin murah. Tapi kalau jam-jam yang produktif orang nonton seperti jam, kalau orang yang nonton biasanya itu kan jam istirahat kalau malam setelah baca isya atau setelah salat isya itu jam 20 atau jam 19. Jadi banyak memang orang yang minati. Sama kayak film kartun itu tidak mungkin tengah malam dibuka. Pasti ditahu jam waktunya sempat untuk anak-anak, misalkan sore atau pagi. Jadi kita pasang juga iklan atau promosikan iklan itu harus kita tahu momennya, waktunya harus tepat. Seperti kalau film anak-anak, tidak mungkin tengah malam karena anak-anak pasti sudah tidur. Idealnya pagi atau sore. Sore itu paling baik, pasti film kartun. Oke. Fungsi iklan. Jadi harus kita pahami fungsi iklan itu memberikan informasi agar konsumen mengetahui produk merek yang diiklankan dan memberikan citra merek yang positif. Iklan juga memberikan motivasi pada pelanggan terhadap barang dan jasa, menarik minat dan perhatian pelanggan terhadap barang dan jasa. Oke. Beberapa kelebihan digital marketing ini yang harus kita pahami. Kelebihannya yaitu lebih efektif dan efisien dari segi biaya, membangun hubungan komunikasi dengan target pasar, dapat memilih dan menentukan target yang spesifik,
jangkauan luas, cepat, dan dapat disesuaikan. Branding bisnis atau produk layanan yang jauh lebih mudah. Mudah dalam menganalisis pasar dan pesaing atau kompetitor. Tidak butuh sumber daya manusia yang banyak. Jadi kalau sekarang di daerah digital tidak pasti lagi memiliki sumber daya yang banyak. Jadi bisa kita sendiri perseorangan minimal. Karena kita sudah punya sosial media, kita langsung share saja. Apakah halayak atau ke teman saja, atau kita bikin di satu channel juga. Jadi semua orang yang berteman sama kita bisa lihat kita punya konten atau produk atau apa yang kita pasarkan, dan potensi pertumbuhan bisnis yang signifikan. Jadi tidak lagi bagi-bagi brosur. Jadi lihatkan saja di sosial media. Apalagi di sosial media itu seperti Facebook katakan ya. Di situ biasa ada grup-grup sekolah misalkan, grup-grup kampus. Jadi apa yang kita mau pasarkan terkait target kita seperti di kalangan misalkan remaja SMA. Jadi kita bisa pasarkan di situ apa? Oke, contoh kita orang busana. Jadi bisa kita pasarkan terkait busana. Nah, misalkan di sekolah-sekolah muslim, bisa saja kita pasarkan terkait baju muslim. Misalkan jilbab atau apa ya. Jadi kita masuk di grup pesantren misalkan, kita bisa saja kirim baju-baju terkait baju koko dan baju muslim lah, baju muslim. Oke. Terus saya ingin karena di sini 5 kita bagi 5 saja, 5 yang kita sebutkan. Ya. Nanti cari teman-teman masing-masing. Siapa? Ayo edukasi ya, Ayo. Dia hiburan, nanti cari teman-temannya, terus bikin